Selamat pagi Pertamina. Iya. Ya. Pesan saya sebagai anggota dari OM R5. Jadi saya pertama ketemu Pak Ucu itu waktu physical check di area TFU, kalau nggak salah di tahun 2017an Pak Ucu ya. Naik di tangki air, saya masih di pompa air, itu saya pertama kali ketemu Pak Ucu. Kesan dan pesannya selama di jabat Pak Ucu, mungkin ini nggak sama teman yang lain, ini dari saya sendiri. Kalau dari saya, bijaksana Pak Ucu. Dalam artian mungkin dalam setiap memberi arahan, kami tidak terkesan terlalu ditekan atau dibebani ya, karena bagi kami seorang operator, mungkin pekerjaan di lapangan pun penuh dengan resiko. Nah, kebijakan atau mungkin advice dari atasan itu sangat mempengaruhi kami dalam mengambil keputusan. Artinya ketika kita diberi arahan, ketika yang memberi arahan itu tidak semerta-merta cuma menekan, tapi memberikan solusi atau memberikan pandangan, itu yang salah satu yang bisa saya ambil dari kepemimpinan Bapak Ucu. Pesan dari saya, semoga setelah menikmati masa purna ini, Pak Ucu tetap diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan bisa menikmati waktu bersama keluarga lebih banyak. Itu saja dari saya, dari Hendik OM TFU. Terima kasih. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Nama saya Triadi Utomo. Posisi saya sekarang di operator tank pamudara. Kesan dan pesan saya sama bos saya, Pak Ucu, yang hari ini lahir kerja di Pertamina. Pertama kali saya bertemu dengan Pak Ucu itu beliau sebagai mentor saya pada saat saya OJT. Saya banyak terima kasih kepada beliau sudah membimbing saya dari OJT sampai dengan sekarang. Saya sudah 5 tahun sudah bekerja di Pertamina. Pesan saya kepada Pak Ucu, tetap semangat untuk hari-harinya. Kita semua di Pertamina banyak terima kasih kepada beliau. Banyak ilmu yang kita ambil dari beliau. Banyak juga dengan adanya beliau, banyak teman-teman yang sudah disejahterakan PRL-nya dan jabatannya. Sekian dari saya, terima kasih untuk Pak Ucu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terkait dengan Pak Ucu, ini dia. Ketika saya bertemu beliau pertama kali di RPPK ya, pada saat OJT, cuma hanya sebatas lewat aja. Sekilas saya sepintas berbicara dalam hati, ini banget ya. Ternyata sampai saat ini ada lagi juga. Nah, kemudian bertemu via telepon saja itu di pompa air ya, ketika pengaturan dengan supply chain ya. Beliau bertanya-tanya tentang unit di CDU dari tangki air ya. Nah, kolaborasi saya dengan Pak Ucu pada saat di loading master. Di loading master di kapal. Nah, di situ sama beliau di SPM terkait perhitungan angka ya, angka serta menghitung loss dan gain tangki. Itu aja yang bisa saya paparkan. Untuk kesan dan pesan, beliau orangnya sungguh tegas. Saking tegasnya kita tidak bisa mengikuti sementara ini. Tetapi harapan kita ke depannya bisa seperti beliau, sehingga apa yang ada dan bisa beliau terapkan bisa kita lanjutkan. Untuk beliau kami berpesan ketika menghadapi hari-hari di pensiun, teruslah tetap berkarya. Jangan hanya terpaku pada hal yang itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ucu serius,
80% canda, sisanya. Pengalaman pertama waktu ngumpul di ACC, sama-sama di panel. Ya begitu udah orangnya. Yang perlu saya pelajari, saya paling tertarik sama bagaimana berbisnis. Itu yang mau saya tiru. Terkait leadership, jadi contoh. Bisa jadikan patokan, tapi pastinya tidak semua, karena saya punya cara tersendiri. Pak Ucu, keep smile. Pasti kita sepedaan lagi. Olahraga utama, jaga kesehatan Pak Ucu. Makasih. Ketika kondisi-kondisi kayak gini, menjadi pelajaran berharga. Dulu ya saya Pak Johnson, Alung ketika di pabrik itu ketika ada sebab, ketika ada apa-apa ya kita bukan mengharap ada apa-apa, tapi ketika ada apa-apa justru malah ada dapat pelajaran dari situ gitu ya. Ya memang data ini cukup ini ya kalau menurut saya cukup penting dan cukup dinanti ya. Makanya Pak Bimada kan sering minta laporan jam 11, minta laporan jam 15 atau jam 3 gitu kan. Ternyata kan memang saya pernah ikut rapat di Serko gabungan di JO ya, jam 13.30 mereka rapat termasuk Pak Semom, Pak JM dan Pak Bimada. Di situ tembak-tembakan kan. Di materi awal teman-teman KPB menyampaikan progres ya kan. Kemudian teman-teman JO pelaksana dia minta konfirmasi gitu kan. Ya, dia bisa mengakui atau dia bisa melemparkan, wah itu belum dirilis sama RU5. Nah kadang-kadang seperti itu. Makanya disitulah kadang-kadang quick count sama real count itu tidak sama gitu kan ya. Yang direalkan kemarin sama Mas Imo di tempatnya Pak Bimada itu memang betul harus itu ya, supaya tidak ada konflik di atas meja, padahal di lapangan sudah lebih update gitu ya Mas Imo ya, seperti itu. Makanya penting di sini di samping ini pembagian tugas ya, teman-teman yang di lapangan, yang aktif langsung di kegiatan, di pengawasannya, kemudian di datanya ya, data dan pelaporannya. Makanya kan ini koleknya kan di AD gitu kan ya, AD juga perlu disupport ya kan, misalkan dari Jesslyn atau dari Sela atau dari teman-teman yang lain. Begitu ada progres gitu kan, segera sampaikan. AD jam 11 itu sudah dapat data ya kan, sudah dilaporkan. Kemudian nanti ada perkembangan lagi setelah istirahat itu kan jam 13 disampaikan lagi gitu kan. Ini progres ini sering berubah kan pencatatannya itu kan, tergantung cutting off-nya itu kan di jam berapa itu kan, bisa aja berbeda. Dan progres itu buat ketat. Karena kita nggak akan jadi startup kalau misalkan belum selesai kan. Ya, kita selesai misalkan pekerjaan MA4 tapi KPB belum, sama juga gitu kan. Ya nggak nyambung. Sekarang kilang kita sama kilang KPB jadi satu kan. Ya, nggak mungkin kita udah selesai kok, tinggal nunggu KPB gitu kan. Ya, tetap aja kita nggak akan startup kalau misalkan dia belum selesai. Artinya memang harus ini. Ya memang konflik di lapangan kan ya. Kelihatannya mereka banyak juga yang kayak Perta MC itu kan ya. Kelihatannya kurang begitu inilah ya. Tapi di panel-panel kita juga ada itu kan yang tidak yang tidak bagus, tapi yang bagus juga banyak. Tapi katakanlah dalam tanda kutip kisruh seperti ini memang acap kali terjadi ya. Jadi nggak apa-apa kita urai kan dengan data-data yang akurat dari teman-teman itu kan, mulai dari lapangan ke pengawasnya, ke data kolektornya kan, sampai ke pelaporannya ya. Dan ini berlanjut terus sampai selesai, sampai nanti kita bisa betul-betul startup. Nah startup pun juga nggak mungkin langsung gujuk-gujuk di start kan, nggak kayak kita kan habis baikin motor coba-coba kan, enggak. Kalau kilang itu harus detail tuh kan checklistnya kan, begitu betul-betul mantep baru. Karena kehilangan atau ketinggalan satu sorokan dari sekian ribu sorokan ya, nggak bisa juga jalankan seperti itu. Dan setelah itu nggak bisa balik lagi. Contoh dulu pernah di 421 kan, ada sorokan yang bukan sorokan, blend off ya, lupa dicabut gitu kan, padahal sudah digelontorkan minyak ke situ. Akhirnya saya waktu itu memberanikan diri buka itu kan, kalau enggak ya kita harus mengerjakan dari awal lagi kan. Waktu itu saya mengundang Enviro kan,
orang Enduro malah videoin habis itu pergi gitu kan. Habis itu dilaporkan ke Jakarta pula lagi kan. Nah, itu kalau misalkan kita nggak ngambil keputusan seperti itu startup terlambat juga waktu itu. Ya kita, tapi itu keputusan yang apa namanya berani tapi salah itu kan. Tapi lebih salah lagi kalau seandainya nggak diputuskan gitu kan. Artinya dari yang terbaik, dari yang jelek itu dari yang jelek juga gitu. Terjelek dari yang jelek. Ya kira-kira gambarannya seperti itu.